Hai pelopor, tim inti Pi hanya akan dapat secara resmi mengaktifkan kode GCV 314159 atau mekanisme apapun yang menghubungkan Pi langsung ke nilai dolar. Mari kita simak informasinya setelah yang satu ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke topik utama, di sini ada mungkin teman-teman untuk merenovasi rumah, membangun rumah, atau butuh yaitu perbengkelan rumah terkait dengan pembangunan rumah ya. Di sini juga ada pagar kanopi, baja ringan, rolling door, trailing besi dan lain-lain, dan di sini juga yang sudah jadi kita spill. Dan di sini juga di-share di akun Facebook dengan nama Ade Nasrullah. Silahkan kunjungi Facebook terkait dengan yang akan merenovasi rumah Anda secara profesional. Dan di sini juga kita bisa menghubungi dia dan kita ambil wilayah untuk Provinsi Banten dan sekitarnya. Boleh menghubungi alamat tersebut atau hubungi akun Facebook. Silahkan hubungi kontaknya yang ada di beranda video ini terkait dengan informasi pembangunan rumah yang mungkin teman-teman butuhkan saat ini, atau simpan saja nomor kontak ini atau akun Facebook ini, kapan-kapan kita kunjungi bila dibutuhkan. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1 kali 24 jam klik petir, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin yang ditambang setiap hari semakin sedikit. Maka daripada itu jangan lupa 1 kali 24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga saya doakan semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, ada informasi ya dari Dorisin ya. Di sini Dorisin mengatakan GCV ya. Coba kita ulas lagi apa yang terkait dengan GCV ini ya. Dan kita bacakan di sini ya. Di sini akun Dorisin Cipa ya. Akun Dorisin Cipa kita bacakan di sini ya, artinya di bawah ini ya. Kita pahami sama-sama dan kita analisa bersama-sama. Dan ini ada perbedaan dengan orang-orang yang ada di Indonesia, yaitu perbedaan prinsip seperti itu ya. Mari kita simak teman-teman informasinya ya. Hai pelopor, tim inti Pi hanya akan dapat secara resmi mengaktifkan kode GCV 314159 atau mekanisme apapun yang menghubungkan Pi langsung ke nilai dolar. Jadi setelah mereka sepenuhnya memenuhi persyaratan SEC dan otoritas regulasi internasional lainnya, mengapa hal ini begitu penting mengaktifkan kode ini tanpa dukungan hukum yang diperlukan? Dapat menerapkan nilai tetap dan terpusat untuk token 1 Pi sama dengan 314159 yang bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan terdesentralisasi. Diartikan sebagai penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, sesuatu yang ditegakkan dengan tegas oleh SEC, menempatkan seluruh proyek dalam risiko yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum, denda, atau bahkan pembatasan di negara-negara dengan regulasi keuangan yang ketat. Apa yang sedang dilakukan sementara ini? GCV tetap merupakan saran yang didorong oleh masyarakat tanpa status resmi. Pelopor, aplikasi, dan pasar bebas menggunakan secara sukarela. Tim inti bekerja di belakang layar untuk memastikan proyek memenuhi semua kriteria hukum seperti mencapai desentralisasi sejati, menunjukkan kegunaan praktis token, menghindari janji keuntungan finansial apapun. Jadi mematuhi standar seperti KYC atau AML. Karena itu, hanya jika semua persyaratan hukum terpenuhi, tim inti dapat resmi mengaktifkan GCV. Hingga saat ini, hal ini tetap merupakan inisiatif yang dipimpin
komunitas dan tidak terintegrasi ke dalam kode inti jaringan. Kemudian jangan sampai kita terpengaruh dengan ucapan Bang Dimas. Dia menyebarkan informasi yang menyesatkan. Ini hanya akan merugikan dan menghambat tujuan kita. Tolong ikuti petunjuk Dorisin. Kita harus bersatu dan bekerja sama. Kita tidak bisa berdiam diri saja. Kita harus bertindak sekarang. Kita harus bersatu dan mencapai tujuan kita. Jadi semua yang terbaik. Ya itulah teman-teman ya, informasi yang dikatakan Dorisin. Jadi berbeda pandangan ya dengan Mas Dimas ya. Dan di sini banyak komentar-komentar orang atau warga 62 ya yang berkomentar mungkin mendukung warga 62 ya, yaitu mendukung siapa lagi kalau bukan Pak Dimas ya, mendukung Pak Dimas yang ada di Indonesia ya. Karena sebelumnya Pak Dimas itu adalah tim GCV seperti itu ya, namun sekarang sudah dikeluarkan. Makanya mungkin ada miskomunikasi atau bagaimana sehingga Pak Dimas dikeluarkan dari tim GCV seperti itu ya. Mari kita simak ya komentar-komentar daripada warga 62-nya ya. Oke, di sini ada teman-teman kita warga 62 ya yang berkomentar begini. Apa yang salah dengan postingan Pak Dimas? Justru dia memberi info sesuai data yang ada. Janganlah salah paham. Pikiranku, kita semua sama mendukung GCV. Seharusnya kita semua bersatu untuk memperjuangkan misi dan visi bersama. Ya, sepakat, saya juga bersatu ya teman-teman ya. Dan kemudian yang kedua, apa yang disampaikan Pak Dimas adalah bukan kebohongan dan juga belum jadi kepastian yang tidak ada yang menyesatkan. Sesama pendukung GCV, kenapa harus saling menyalahkan? Iya, betul juga ya. Jangan saling menyalahkan seperti itu ya, teman-teman ya. Baik teman-teman yang nanti yang mempunyai pikiran berbeda ya, di kolom komentar nanti silahkan ya. Jadi mungkin pikiran orang itu, setiap orang itu pasti berbeda ya. Baik teman-teman dan juga baik bangkit kembali ya, pikirannya pasti berbeda ya. Selanjutnya, Bang Dimas adalah seorang pahlawan GCV. Bang Dimas tidak pernah menjelekkan nama orang lain. Dia memberikan informasi yang valid menurut data di GitHub. Tetap semangat Bang Dimas. Ya, ini ya dari Andi Cahyo ya. Kemudian ke bawah juga di sini ada ya banyak teman-teman kita ya yang dari Indonesia saja ya. Kita komentari ya, baca ya sini ya, agar kita bisa mengetahui pikiran-pikiran kita bahwasanya kita tetap mendukung ya nilai GCV. Namun apa yang terjadi nanti itu kita serahkan saja pada Kortim ya. Nah, untuk saat ini kan kita sudah tahu ya, yang mana CoinPay itu sudah listing dan sah di market. Namun kita tidak tahu ya di belakang layar itu seperti apa, seperti itu ya. Dan kita sebagai pioner hanya mengikuti arahan Kortim pada saatnya nanti ya, apa yang akan terjadi dan apa yang dikerjakan oleh Kortim dan keputusan Kortim seperti itu ya. Kemudian ini dari Bang Herianto ya. Jangan saling menjatuhkan, kenapa? Apa gunanya? Ya gitu ya. Apa yang dicari bodoh sekali, seperti itu ya. Ya, kita sama-sama harusnya ya cari kebersamaan seperti itu ya. Kenapa harus saling menjatuhkan ya? Dan di sini juga ada Lalu Harun ya. Dorisin, ini anak balita ya. Apa yang salah dengan Dimas? Dia menulis sesuatu data dan tak pernah mau disebut sebagai pelopor GCV seperti Anda ya. Seperti itu ya. Kemudian Syam Alam ya, ini yang di bawah. Sergio, Dimas itu lebih hebat darimu, harus kamu akui itu. Jangan hanya sebuah sertifikat. Seolah-olah kamu jadi orang hebat, seenak perutmu menuduh orang. Saya sewarga dengan Dimas dan saya akan tetap melindunginya dari mulut kotor orang lain atau mulut kotor kalian, seperti itu ya. Dan terakhir ya teman-teman, kita bacakan yang di paling bawah ini ya, yang paling bawah ya, dari Maulana ya.
Apakah di hatimu selalu ada iri dengan orang lain? Gitu ya. Bukankah banyak orang yang kampanyekan GCV maka CPT dan kenal oleh banyak orang? Stop menghujat orang lain. Fokus pada tujuan awal, yaitu Pai GCV. Ya, baik, kita fokus pada GCV. Kalau memang ini akan terjadi GCV dan Korti menetapkan nilai GCV, ya kita syukuri ya teman-teman ya. Apabila tidak terjadi GCV, ya kita syukuri juga. Nilai Pai sekarang ini sudah real ya, bisa diuangkan ya. Dan kita nikmati saja apa yang terjadi hari ini, dan kita tunggu ke depannya seperti apa ya. Ya, demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga ini bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti, dan semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman ya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, mungkin itu kekurangan Bangkit Kembali. Dan salam petir, jeder, jeder, jeder.